ครับรู้รอบปัญจศิลัดอาทิตย์ที่แล้วครับเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนธรรมิสลามท่าอิฐและก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนนะครับนั่นก็คืออาจารย์รังสรรค์ทองถานะครับท่านก็ได้ให้แนวคิดกับเราต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำหลักสูตรกีฬาปัญจศิลัดเข้ามาเปิดในโรงเรียนธรรมิสลามท่าอิฐและก็การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนในด้านต่างๆนะครับอาทิตย์นี้เราได้รับโอกาสพิเศษเช่นเคยครับได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์โออองมาโยโนนะครับซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในกีฬาปัญจศิลัดและอยู่ในวงการปัญจศิลัดมาหลายปีเลยทีเดียวอาทิตย์นี้เราจะไปพูดคุยและทำความรู้จักกับท่านกันครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oong Mariono, asal Indonesia, dan profesi saya adalah instruktur pencaksilat in the world. Guru, dalam masa kecil itu guru mula berlatih silat dalam masa kecil kan? Bila masa kecil? Saya mengenal silat itu dari keluarga, dari datuk saya. Datuk saya itu orang Madura, dari Pulau Madura. Orang Madura itu punya tradisi bahwasanya anak laki-laki harus pandai main silat. Karena orang Madura itu belayar dari pulau ke pulau. Dan orang Madura selalu tidak pulang lagi ke kampung. Karena itu harus punya bekal ilmu bela diri. Kakek saya sendiri, dia jago, dia expert bela diri, pencak silat. Dia sebagai polisi Belanda dulu, dari kerajaan Belanda. Dan waktu saya umur 8 tahun, saya ikut datuk saya di Bondowoso, di kota Bondowoso di Jawa Timur. Yang penduduknya mayoriti orang Madura semua. Jadi saya ditempa, dilatih oleh datuk saya sendiri untuk mengenal pencak silat itu sendiri. Sudah itu, pencak silat itu adalah bekal kehidupan untuk buat orang Madura. Jadi di datuk saya dan saudara-saudara saya, 3-4 saudara saya berlatih sama-sama, tiap malam dilatih bagaimana menggunakan senjata celurit. Kalau orang Madura senjatanya celurit yang melengkung. Itu yang digunakan, bagaimana menyerang, bagaimana menghindar, bagaimana melumpuhkan orang dengan senjata celurit itu. Jadi saya mempunyai bekal dari turun-temurun, dari datuk ke cucu, ke anak, cucu. Jadi jadilah saya menguasai ilmu bela diri pencak silat di desa saya waktu itu. Berapa lama guru berlatih silat itu sampai sekarang ini? Saya lahir tahun 1953. Jadi umur saya sekarang 60 tahun. Saya nggak pernah berhenti berlatih silat. Jadi saya berlatih dan berlatih. Karena silat itu banyak di Indonesia. Silat itu sekitar 620 style, 20 aliran di Indonesia. Jadi saya tidak mempelajari di Jawa saja dan Sumatera. Itu udah sampai sekarang, bayangkan umur 8 tahun sampai sekarang, saya nggak pernah berhenti belajar. Bagaimanakah guru berlatih silat dan belajar? Cara membagi waktu untuk berlatih silat dan belajar itu nggak sulit kalau ada kemauan di sana. Di Indonesia, di Jawa Timur, ada tradisi bahwasanya berlatih pencak silat itu sesudah ngaji. Jadi kita siang belajar di sekolah, sesudah petang pulang ke rumah, maghrib mulai mengaji, dan selesai mengaji baru berlatih silat. Jadi itu sudah tradisi, menjadikan tradisi sehari-hari. Jadi nggak mengganggu antara mengaji dan antara sekolah dan berlatih silat. Jadi kita pandai-pandai membagi waktu saja untuk berlatih. Karena kedua-duanya juga penting. Artinya belajar di sekolah juga penting, ngaji untuk hablum minallah. Terus ketiga kita untuk self defense di dunia, bela diri untuk di dunia. Guru, sukan apa lagi yang pernah diikuti yang lain?
Saya tuh hobinya sport ya, olahraga. Dari kecil memang senang olahraga. Saya bermain basketball. Basketball saya pada level kota waktu itu. Jadi saya dari kecil, karena memang rumah saya di Bondowoso itu di kampung Cina. Dan orang Cina itu suka main basketball, anak-anak orang Cina. Jadi saya terbawa berlatih basketball. Dan sport lain yang saya ikuti itu karate, Shotokan karate. Saya belajar di Shotokan karate, saya belajar taekwondo, saya belajar jujitsu, saya belajar judo, dan saya belajar aikido. Dari semua bela diri saya pelajari semua untuk menambah kekayaan, kelengkapan apa yang harus saya punyai. Jadi karena semua lebih banyak saya berfokus kepada bela diri, sport, jadi saya memutuskan tetap di bela diri sampai sekarang. Profesi saya yang mengajar bela diri. Itu satu-satu yang guru belajar itu lama tak belajar? Waktunya ya lama, paling tidak saya sampai brown belt. Brown belt itu sabuk coklatnya. Sampai sabuk coklat itu 2-3 tahun. 2-3 tahun saya pelajari. Judo lama sekali, jujitsu lama sekali. Silat nggak habis-habis karena banyak sekali. Jadi dari sekian banyak saya kumpul semua. Memang impian saya suatu saat saya akan keluar negeri. Luar negeri, nggak akan di Indonesia, karena orang akan tahu budaya Indonesia. Begitu budaya Indonesia dipelajari sama orang putih di luar negeri, dan orang putih panggil saya untuk keluar negeri. Itu udah mimpi saya, dreaming. Saya waktu kecil akan pergi dari kampung saya. Memang orang Bondowoso, orang Madura kebanyakan pergi dari kampung budayanya. Dia tak mau tinggal di kampung sendiri. Guru, bagaimanakah perbezaan di antara Pencaksilat dengan seni bela diri yang lain? Ya, itu sangat menarik sekali pertanyaan itu. Banyak orang nggak tahu tentang perbedaan bela diri Pencaksilat dengan bela diri yang lain. Bela diri Pencaksilat itu punya 4 aspek. Pertama, Pencaksilat itu lahir sebagai ilmu bela diri, ilmu perang. Kedua, Pencaksilat itu sebagai art, sebagai dance. Ketiga, Pencaksilat itu sebagai spiritual. Karena dalam Pencaksilat itu badan mencari kawan, batin mencari Tuhan. Jadi kalau kita belajar Pencaksilat, urut-urutannya itu akhir-akhirnya ke Tuhan. Gitu. Ya kan? Kalau yang lain hanya kila, sport saja. Kalau berlatih Pencaksilat itu akhirnya itu pada Tuhan. Badan mencari kawan, batin mencari Tuhan. Nah, sesudah 3 aspek ini, baru jadilah Pencaksilat itu sebagai sport. Jadi Pencaksilat itu punya 4 aspek. Saya ulang lagi, bela diri, seni, spiritual aspek, dan sport. Sport yang terakhir. Kalau dengan Muay Thai original, Muay Thai Boran, banyak kesamaan. Karena Boran juga punya rasa bela diri, art, and nantinya ilmu kebatinan, baru masuk ke sport. Kalau dengan bela diri yang dari Jepang, misalnya karate, dia hanya sport, self defense, sama kata seninya. Tapi nggak ada the way of life. Taekwondo misalnya, hanya sport saja. Judo, sport saja. Jujitsu, sport saja. Jadi dia sebagian daripada apa yang dipunyai Pencaksilat. Pencaksilat punya 4, karate punya 2, taekwondo punya 1, judo punya 1, jujitsu punya 1. ท่านผู้ชมครับเวลาในช่วงนี้หมดลงแล้วนะครับเรามาติดตามและพูดคุยกับอาจารย์ได้ในอาทิตย์หน้าครับช่วงต่อไปเทรนนิ่งกับอาจารย์รอดีรอท่านผู้ชมอยู่ครับพบกันหลังเบรกครับ